Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menerapkan penanganan nyeri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang definisi nyeri. Nah, definisi nyeri berdasarkan International Association for the Study of Pain atau IASP tahun 1979 adalah pengalaman sensori dan emosi yang tidak menyenangkan, di mana berhubungan dengan kerusakan jaringan atau potensial terjadi kerusakan jaringan. Nyeri merupakan suatu mekanisme produksi bagi tubuh, timbul ketika jaringan sedang rusak dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rangsangan nyeri. Kemudian yang kedua, ada mekanisme nyeri. Nyeri merupakan suatu bentuk peringatan akan adanya bahaya kerusakan jaringan. Pengalaman sensoris pada nyeri akut disebabkan oleh stimulus noxious yang diperantarai oleh sistem sensorik nociceptive. Lalu di sini ada klasifikasi nyeri. Menurut Smeltzer 2001, nyeri dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada nyeri akut. Nyeri akut biasanya mulainya tiba-tiba dan umumnya berkaitan dengan cedera spesifik. Nyeri akut mengidentifikasikan bahwa kerusakan atau cedera telah terjadi. Nyeri ini umumnya terjadi kurang dari 6 bulan dan biasanya kurang dari 1 bulan. Yang kedua ada nyeri kronik. Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau intermiten yang menetap sepanjang periode waktu. Nyeri kronis sulit untuk diobati karena biasanya nyeri ini tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan pada penyebabnya. Lalu di sini ada penilaian intensitas nyeri. Menurut Smeltzer 2002, yaitu yang ke-1, skala intensitas nyeri deskriptif. Skala deskriptif merupakan alat pengukuran tingkat keparahan nyeri yang lebih objektif. Skala pendeskripsi verbal atau verbal descriptor scale digunakan sebagai alat pendeskripsi kata. Dalam hal ini, pasien menilai nyeri dengan menggunakan skala 0 sampai 10. Skala ini adalah skala paling efektif digunakan saat mengkaji intensitas nyeri sebelum dan sesudah intensitas terapeutik. Yang kedua ada skala intensitas nyeri numerik. Skala penilaian numerik, Numerical Rating Scale atau NRS, merupakan keparahan nyeri yang lebih sensitif. NRS juga lebih efektif untuk mendeteksi penyebab nyeri akut. Yang ketiga ada skala analog visual. Skala analog visual atau Visual Analog Scale, VAS, adalah suatu garis lurus yang mewakili intensitas nyeri yang terus-menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. VAS merupakan pengukuran keparahan nyeri yang lebih sensitif karena pasien dapat mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian daripada dipaksa memilih satu kata atau satu angka. Berikut ini skala keterangan penilaian intensitas nyeri. Skala 0, tidak nyeri. Skala 1 sampai 3, nyeri ringan. Secara objektif, pasien dapat berkomunikasi dengan baik. Skala 4 sampai 6, nyeri sedang. Secara objektif, pasien mendesis, menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti perintah dengan baik. Skala 7 sampai 9, nyeri berat. Secara objektif, pasien tidak dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan profesi nafas panjang dan distraksi. Skala 10, nyeri sangat berat. Pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi atau bisa memukul. Selanjutnya yaitu manajemen post-operasi. Menurut MC Capri diambil dari Tansuri pada tahun 2006, teknik yang diterapkan dalam mengatasi nyeri dapat dibedakan menjadi 2 kelompok utama, yaitu pengobatan atau farmakologis dan tindakan non-farmakologis atau tanpa pengobatan. Yang pertama yaitu non-farmakologis berupa distraksi. Beberapa teknik distraksi antara lain yang pertama, nafas lambat dan berirama.
Yang kedua, message and slow. Ketiga, rhythmic singing and tapping. Yang keempat, active listening, guide imagery, relaksasi, imajinasi terbimbing, stimulasi kulit atau cutaneous. Selanjutnya ada stimulasi kulit atau cutaneous. Beberapa teknik untuk stimulasi kulit antara lain, yang pertama kompres dingin, yang kedua analgesic ointment, yang ketiga ada kontrarikan space terhangat, yang keempat contralateral stimulation, yaitu massage kulit pada area yang berlawanan dengan area yang nyeri. Selanjutnya ada hipnotis, terus ada biofeedback, yang kedua itu analgetik farmakologi. Obat ini digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, analgetik opioid atau narkotik. Analgetik opioid berhubungan dengan morfin sangat efektif dalam mengurangi rasa nyeri, namun memiliki beberapa efek samping, misalnya sembelit. Yang kedua ada non-opioid atau non-narkotik. Sering disebut juga non-steroid anti-inflammatory drugs seperti aspirin, acetaminophen, dan ibuprofen. Memiliki efek anti nyeri, anti-inflamasi, dan anti demam atau antiprietik. Yang ketiga, analgetik adjuvan adalah obat-obatan yang biasanya diberikan bukan karena nyeri, tetapi pada keadaan tertentu bisa meredakan nyeri. Contohnya, beberapa antidepresi juga merupakan analgetik non-spesifik dan digunakan untuk mengobati berbagai jenis menahun. Selanjutnya, ada anestesi lokal. Penggunaan teknik anestesi regional pada pembedahan memiliki efek yang positif terhadap respirasi dan kardiovaskular pasien terkait berkurangnya perdarahan dan nyeri yang teratasi dengan baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.